Itu kan tadi kita membahas tentang gempa ya Mas, tapi ini ada beberapa hal yang harus disampaikan sama Mas-Mas. Itu kan ada beberapa orang yang bisa memprediksi gempa kan, yang bisa memprediksi gempa itu ada yang lewat handphone, ada yang lewat mulut ke mulut gitu kan, ada banyak kriteria kan tipe orang itu yang bisa memanfaatkan handphone itu sendiri untuk mencari informasi, ada yang cuma untuk maksudnya komunikasi saja, bahkan ada yang punya handphone tapi tidak punya aplikasi apa-apa, istilahnya cuma bisa SMS sama telepon. Itu kan sekarang banyak banget kan Mas orang yang katanya itu bisa memprediksi gempa, dan itu kan menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu. Untuk Mas-Mas sendiri cara menyikapinya gimana? Kalau menurut saya itu kita sebagai warga biasa gitu ya, masyarakat biasa pada umumnya, itu kita harus menyikapi seluruh berita yang kita terima atau seluruh kabar yang kita terima itu dengan bijaksana. Artinya jangan mudah percaya, tapi juga jangan menolak gitu. Jadi kita ya waspada, harus apa ya, cari tahu lagi lah. Jangan cuma menerima dari satu sisi. Nah, kita harus mencari tahu dari sisi-sisi yang lainnya. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Seperti itu. Gitu. Apalagi sekarang kita itu membutuhkan orang yang punya pamor untuk menangkal hal-hal seperti itu. Nah, itu kan lebih efektif dalam masyarakat daripada orang-orang yang berteriak-teriak di sosial media seperti sekarang. Itu kan pakai bahasa asing, itu kan masyarakat pada umumnya itu kan nggak tahu gitu loh Mas. Ya. Tapi kalau yang menjelaskan itu orang yang punya pamor atau istilahnya di desa itu apa namanya, tokoh masyarakat. Nah, itu kan lebih mudah diserap oleh masyarakat, dan masyarakat itu lebih percaya pada orang itu karena dia sudah dijadikan panutan. Nah, seperti itu kalau dari saya. Mungkin kalau dari Mas Rudi ada yang lain. Ya, ini menyikapi untuk peramal gempa tadi ya Mas ya. Pada intinya semua ilmuwan itu setuju kalau gempa itu tidak bisa diprediksi secara tepat kapan dan di mana akan terjadi. Jadi menurut saya peramal gempa itu ada dua. Yang pertama meramal dengan teknik supranatural, dan kedua dengan analisis. Mereka basicnya itu mungkin ilmuwan atau mungkin orang yang berpendidikan dan menganalisa gempa-gempa. Jadi terus mereka mengeluarkan statement tentang gempa yang akan terjadi begitu. Tapi pada dasarnya gempa itu tidak dapat diprediksi secara tepat kapan dan di mana akan terjadi. Terus untuk yang peramal supranatural ini Mas, kalau saya tidak bisa menanggapi. Kalau kita menanggapinya itu orang ngawur gitu boleh nggak? Ya itu tergantung masing-masing lah, mau percaya monggo, tidak ya monggo. Tapi untuk yang analisis ini berhubung ada teman saya beberapa orang itu ya mereka suka menganalisa gempa itu, jadi mereka bisa mengeluarkan statement, awas hati-hati nanti di sini kemungkinan ada gempa gitu. Dan setelah saya mungkin sharing-sharing dengan mereka itu analisisnya mengacu kepada data gempa gitu Mas. Jadi gempa kan tercatat dari dulu sampai sekarang kan dicatat terus. Itu ada gempa yang tadi gempa mikro yang sangat kecil skala Richternya itu tadi di dunia itu sekitar 8.000 gempa mikro terjadi setiap harinya. Terus yang kedua ada gempa minor. Gempa minor tadi kan 2 sampai 2,9 skala Richter. Gempa minor itu terjadi sekitar 1.000 kali per hari, itu di seluruh dunia. Terus nanti naik-naik lagi kan ada gempa yang semakin besar kan jarak terjadinya kan lebih jarang terjadi. Jadi mereka analisisnya di wilayah sini sudah segini tahun kok belum terjadi gempa ini. Nah, terus mereka menganalisa, oh ini ada tubukan lempeng di sini, tubukan di lempeng di sini. Mereka mengacunya pada itu. Terus
kayak seperti beberapa tahun yang lalu ada teman yang sharing tentang di daerah Selat Sunda itu sudah lama sekali tidak terjadi gempa berkekuatan besar. Terus nanti berkembangnya malah jadi hoax gitu Mas. Mungkin nanti ada yang ada potensi megatrust, tsunami atau megatrust di wilayah sini. Ya itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah karena mereka juga hasil analisa dan gempa juga sewaktu-waktu bisa terjadi. Gitu. Jadi ditarik kesimpulan bahwa gempa itu tidak pernah bisa diprediksi dengan pasti ya. Ya. Dan yang lebih penting karena kita berada di wilayah itu cincin api tadi, zona tuburan lempeng dari selatan maupun utara atau mungkin ada yang dari timur, itu Indonesia itu sangat rentan sekali terjadi gempa bumi. Jadi misal ada gempa bumi, ya itu sudah wajar karena kita berada di wilayah itu. Jadi mungkin kalau ada orang kok bikin status ini karena azab dan lain-lain, itu juga ya jangan begitulah. Kita itu berada di wilayah yang memang sangat rawan sekali terjadi bencana. Bukan hanya gempa bumi, tapi ada gunung berapi, karena gunung berapi itu di Indonesia jumlahnya juga sangat banyak. Terus ada badai dan lain-lain. Mungkin saat ini malah ada bencana biologis ya, itu virus corona itu. Ya. Dan itu juga azab itu. Ya mungkin kalau orang-orang seperti itu, tapi bagi saya itu cobaan karena saya termasuk orang baik Mas. Iya, semoga orang yang lain kembali ke pribadi masing-masing mau azab atau mau cobaan atau mau apa yang orang kok pengennya menang sendiri. Kalau dia merasa baik itu sebagai cobaan, tapi kalau menimpa orang lain yang dianggap salah, dianggapnya itu azab. Ya kita menyikapinya ya ginilah, kita harus selalu berhati-hati, eling lan waspada karena bencana sangat banyak sekali terjadi di Indonesia. Itulah kenapa kita sangat menekankan kepada teman-teman semua untuk belajar ilmu-ilmu mitigasi bencana. Saya kira tadi mau ngomong menekankan teman-teman semua karena kita ada di wilayah bencana, cepatlah menikah. Ini apa sih? Ya itu tadi bincang-bincang kita sama teman-teman. Ada Mas Hakim sama Mas Rudi. Pantau terus dan komen lah untuk kemajuan channel kita ini. Semoga menjadi manfaat bagi sesama. Masih bersama ikuti terus bincang-bincang kita di lain waktu di channel kami Relawan dan Pendamping Pensiun. Ojo pensiun tunggu becik. Terima kasih.